Islam itu enak dipandang. Makanya ditakdir kita memakai baju yang syar'i pun jangan sampai orang yang melihat itu gini loh, kayak sumpek gitu melihatnya. Nah, makanya meskipun keluar mbok yo bedaan dikit. Umpama nggak mau lipstikan itu mbok yo jangan pucet-pucet gitu loh. Ya, gimana lah caranya supaya kita ini enak dilihat. Tadi disebutkan oleh sahabat, andai saya pakai sandal sampai dia bilang, sandal saya bagus, baju saya bagus, apa saya termasuk sombong? La, innallaha jamil. Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Kemudian di antara cara untuk memperbaiki perilaku adalah maaf ya, hay'ah itu bukan perilaku, belum. Hay'ah itu penampilan. Tadi makanan sudah, kemudian zahirnya sudah di baju. Sekarang penampilan keseluruhan dan cara kita bicara kepada orang lain, cara duduk, cara bicara, cara jalan, cara melihat. Jangan sampai ketika kita salaman dengan orang mata kita hah? Apa? Ya, harus lihat orangnya. Jangan salib. Harus dilihat orangnya. Itu kontak mata itu sebuah penghormatan, sopan santun. Jangan iya gitu. Ini mata entah kemana. Dia nggak tahu siapa yang salaman tadi. Harus dilihat orangnya. Jadi body language kita itu harus menunjukkan bahwa akhlak kita bagus. Cara duduk, cara makan, semua diatur. Tidak boleh ngecap misalkan. Harus tidak boleh ngecap, boleh ngecap ya, cuma tidak boleh bersuara. Ya kecapan ya apa ya, masa ditelan gitu. Tidak boleh bersuara gitu loh. Jadi harus pelan-pelan, kemudian minum, tidak boleh berbunyi misalkan rot. Harus ya gimana caranya. Kalau secara syar'i tidak boleh pakai tangan kiri, harus duduknya bagaimana itu sudah diatur. Itu hay'ah, perilaku atau sikap keseluruhan diri kita. Yang keempat, aklun. Akal kita diperlakukan dengan baik. Gimana cara memperlakukan akal dengan baik? Caranya belajar. Tidak boleh membiarkan diri bodoh. Itu akhlak kita terhadap akal kita. Ini sebagai salah satu contoh. Akhlak kita kepada akal diisi penuh oleh ilmu, diisi penuh oleh ilmu agama, diisi oleh pengetahuan, sehingga apa? Kita nanti di akhirat bertanggung jawab, bahai ya Allah, saya sudah menjadikan akalku penuh dengan keilmuan, tidak membiarkan diri dalam kebodohan. Jadi di belajar, dan ini barangkali sebagai bentuk atau ikhtiar kita untuk mengisi akal supaya tidak kosong. Nanti semua ya, akal iya, mata, tanggung jawab kita kepada mata apa? Tidak melihat yang maksiat, tidak melihat yang harusnya tidak dilihat. Hidung tidak harusnya mencium yang barangkali tidak kalau puasa misalkan ya. Telinga tidak mendengar orang-orang yang ghibah, tidak mendengar kalimat-kalimat yang barangkali mohon maaf di HP itu suka mungkin jorok, kotor dan lain sebagainya. Mulut tidak mengatakan hal-hal yang buruk, tidak berkata buruk. Itu akhlak kita kepada diri kita, karena yang ngatur mulut itu sih kita, yang ngatur telinga, yang ngatur mata, yang ngatur otak. Bahwa saya mau ambil ini siapa? Tangan saya? Bukan. Otak saya dan hati, ruh. Ya, kemudian ruh saya mengatakan lagi, Mumtaz, taruh. Tangan saya ini tidak ada bisa melakukan apa-apa tanpa diperintah oleh ruh dan akal. Makanya akalnya diberesin. Akalnya gimana caranya supaya akal ini punya akhlak yang baik, tidak jorok, tidak prasangka. Ya, tidak prasangka itu berasal dari akal. Ketika melihat sesuatu mau berprasangka buruk, pakai akal dulu. Secara akal masuk akal nggak ya begitu? Kayaknya enggak deh. Nggak usah berburu
kita pergi kemana itu tanggung jawab kita. Karena kaki tidak akan melangkah tanpa disuruh. Yang berikutnya, tugas kita setelah akal itu adalah ini yang terakhir dan ini yang paling utama. Cuman punya akhlak bagus juga gak cukup. Kita punya fisik yang menarik, pakaian bagus, ini bagus juga gak cukup ternyata. Harus dikomplitkan, disempurnakan dengan apa? Yashkul ruh bil ibadah. Memoles yashkulu. Saya sering guyonan sama anak santri itu, dalam bahasa Arab yashkulu itu kemilau, kinclong. Sebelum saya menerjemahkan ini, saya sampaikan ke anak-anak, apa arti yashkulu? Apa ya kak? Tidak pernah dengar saya. Coba cari-cari, mirip sama iklan sabun. Apa ya kak? Ayo cari, ini emang iklan sabun itu diambil dari bahasa Arab? Enggak, kebetulan aja. Apa? Yashkulu. So clean, sokof lam. Ini sama, sokof lam sama. Yashkulu, bersinar, menyinari diri dengan ruhnya, dengan ibadah. Jangan yang minim, cuma sholat 5 waktu, cuma puasa Ramadan. Jangan yang pokok cuma ya. Nanti hitungan kita berat. Karena apa? Yang banyak dicatat pahalanya itu yang sunnah. Yang wajib ini bentuk ketakwaan kita kepada Allah, bentuk tanggung jawab bahwa kita beriman. Tapi bentuk kita cinta itu yang sunnah. Sekarang gini, kita menginginkan Allah memberi sesuatu kepada kita. Berdoa, minta apa gitu ya. Saya berdoa 1 kali gak kembali lagi sama Allah, sudah. Berdoanya sekali, gak dikabulkan, ya sudahlah. Yang si orang satu lagi berdoa kepada Allah komplit. Tadi saya berdoa hanya di sholat wajib. Orang satunya berdoa ketika rawatib juga, ketika duha juga, ketika sholat malam juga. Kira-kira mana yang dikabulkan? Ya yang orang kedua. Karena mungkin barangkali saya putus asa atau apa, tidak sepiro ngoyok gitu bahasa Jawa. Mintanya kayak nggak niat, minta doa sholat wajib sudah selesai gitu. Minta terus. Allah mencintai hambanya yang benar-benar mencintai Allah dan datang mengetuk pintu Allah itu berulang kali. Bedanya seseorang itu ada di amalan sunnah. Kalau segini tampak sama semua. Ya kan? Insya Allah sudah berpakaian syar'i, insya Allah sudah sholat, insya Allah sudah ini. Gak ada yang gak sholat kan? Gak ada yang gak puasa Ramadan, gak ada yang tidak mengeluarkan zakat. Yang menjadikan beda di antara kita ini adalah amalan sunnah. Jadi memperbanyak amalan sunnah itu memoles diri kita nanti. Kenapa memakai bahasa memoles? Nanti di akhirat siapa yang paling bersinar? Makanya dipakai bahasa yashkul, yang paling menyinari di rohnya dengan ibadah.